Halo anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan baik ya. Tetap sehat dan semangat. Di Panser Hati, hidup Saint Yosef. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bu Retno dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Dan materi terakhir kita pada hari ini adalah pengakuan kedaulatan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan kedaulatan dan kembali ke NKRI. Apakah anak-anak sudah siap mengikutinya? Baik, kita mulai ya. Anak-anak, untuk pengakuan kedaulatan dan kembali ke NKRI tentu melalui proses yang sangat panjang. Masih ingatkah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945? Ini menandai Indonesia sebagai negara merdeka dan lepas dari penjajahan Jepang. Tetapi anak-anak, ternyata Belanda tidak mau melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menguasai Indonesia. Nah, mari kita bahas bagaimana sebenarnya cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Sampai akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dan kembali ke NKRI. Ada dua cara anak-anak. Yang pertama adalah lewat konfrontasi dan yang kedua lewat diplomasi. Untuk yang pertama, lewat konfrontasi, yaitu rakyat Indonesia harus melewati pertempuran dengan Belanda. Misalnya, yang pertama pertempuran di Surabaya. Ada tanggal 19 September 1945, di mana rakyat Surabaya harus menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato. Kemudian masih di Surabaya, yaitu tanggal 10 November 1945, bahwa Belanda meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan diri. Tetapi tidak membuat rakyat Surabaya melakukannya. Lebih baik bertempur dengan Belanda yang pada masa itu juga didampingi oleh bangsa Inggris. Maka terjadi pertempuran berdarah anak-anak. Banyak rakyat Surabaya yang gugur. Dan sampai sekarang 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian berikutnya di Bandung, bahwa pemerintah Republik Indonesia di Jakarta ini menginginkan rakyat Bandung untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Ya, karena tentara sekutu akan masuk ke kota Bandung. Tentara sekutu termasuk Belanda dan Inggris tadi. Tetapi rakyat Bandung akhirnya harus mengikuti saran dari Tentara Republik Indonesia di Jakarta, meninggalkan kota Bandung. Hanya sebelum meninggalkan kota Bandung, terlebih dahulu menghanguskan Bandung bagian selatan agar tidak dapat digunakan langsung oleh sekutu. Dan ada lagi anak-anak pertempuran di Semarang. Masih ingat ya, bahwa ada peristiwa air minum di Semarang diracun oleh Jepang. Petugas penjaga air minum saja diserang dan disiksa oleh Jepang. Tetapi sebelum Jepang bisa menguasai kota Semarang, tentara sekutu terlebih dahulu sudah masuk di kota Semarang. Dan masih banyak yang lain lagi ya anak-anak, tentang konfrontasi dengan Belanda.
Bagaimana dengan jalur diplomasi atau perundingan dengan Belanda? Yang pertama, Perjanjian Linggajati yang terjadi di Jawa Barat tanggal 11 sampai 15 November 1946, di mana isinya Belanda mengakui secara de facto pemerintahan RI yang terdiri atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, karena Belanda mengadakan perundingan dengan Indonesia lewat Linggajati, akhirnya Belanda mengingkari anak-anak perjanjian Linggajati dengan mengadakan agresi militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947, di mana Belanda malah menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, Belanda mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia lewat perundingan Renville, yaitu yang diadakan di atas kapal USS Renville, milik Amerika Serikat yang pada waktu itu berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta, di mana Indonesia harus menerima keputusan, yaitu dengan diterimanya garis Van Mook yang menyebabkan nantinya wilayah Indonesia semakin dipersempit dan menjadikan hijrahnya Tentara Nasional Indonesia ke Yogyakarta. Dah di sini anak-anak, peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada dengan membentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk membantu menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Dan selanjutnya anak-anak, apa yang terjadi setelah perundingan Renville? Yaitu Belanda kemudian melancarkan agresi militer Belanda yang kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Anak-anak tahu, dahulu Yogyakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Bagaimana hasilnya anak-anak? Presiden Soekarno malah ditawan, termasuk juga wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibu kota Indonesia akhirnya dikuasai oleh Belanda. Dan di sini PBB juga bertindak anak-anak dengan membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Dan apakah sampai di sini Indonesia kemudian dapat dikuasai Belanda sepenuhnya? Ternyata tidak anak-anak, bahwa Presiden Soekarno sempat mengirim radiogram kepada Syafruddin Prawira Negara agar Syafruddin Prawira Negara segera membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang pada waktu itu diadakan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 22 Desember 1949. Supaya apa anak-anak? Pemerintahan RI tetap ada walaupun ibu kota RI jatuh ke tangan Belanda. Tetapi apakah Yogyakarta yang merupakan ibu kota RI benar-benar tidak dapat dikuasai kembali oleh rakyat Indonesia? Ternyata berhasil anak-anak lewat serangan umum 1 Maret 1949 oleh siapa tokoh yang terkenal? Yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Dalam waktu 6 jam anak-anak, Yogyakarta dapat dikuasai kembali. Baik, anak-anakku, masih adakah perundingan yang lain antara Indonesia dengan Belanda?
Yang berikutnya adalah perundingan Roem-Royen, yaitu yang berlangsung tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Di sini Indonesia harus menerima keputusan anak-anak bahwa pihak Indonesia harus menghentikan perang gerilya. Tetapi di sisi lain pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta. Ini yang penting anak-anak ya. Ini nanti yang mulai proses ya pengakuan kedaulatan dan kembali ke NKRI. Dan di samping itu, di dalam Roem-Royen juga dikatakan pihak Republik Indonesia akan mengikuti Konferensi Meja Bundar atau KMB. Apakah sebelum Konferensi Meja Bundar ada perundingan lain? Ada anak-anak, yaitu namanya Perundingan Inter-Indonesia yang terjadi pada bulan Juli dan Agustus tahun 1949 di Yogyakarta. Apa isinya anak-anak? Konferensi Inter-Indonesia memutuskan bahwa pertama, negara Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat dikepalai oleh presiden dan tentu dibantu oleh para menteri. Dan yang ketiga, Republik Indonesia akan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Ya, anak-anak, Republik Indonesia berubah ya menjadi Republik Indonesia Serikat. Itu juga atas keputusan dari Belanda. Dan pada waktu itu, Insinyur Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Agustus 1949 di Keraton Yogyakarta. Baik anak-anak, selanjutnya perundingan apalagi yang akan dihadapi oleh Indonesia dengan Belanda yang tadi sudah Burno sebut, yaitu adalah dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, pada tanggal berapa? Yaitu tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang diselenggarakan di Den Haag, negeri Belanda. Siapa yang hadir pada masa itu anak-anak? Dari pihak RI adalah Muhammad Hatta. Dari pihak Belanda adalah Mr. van Marseven. Dari pihak UNCI tadi ya anak-anak, yaitu Krits Clay. Dan dari pihak BFO, BFO itu adalah singkatan dari Bijeenkomst for Federal Overleg, yaitu negara-negara ciptaan Belanda. Seperti nanti anak-anak, wilayah-wilayah Indonesia juga menjadi negara-negara bagian Belanda. Waktu itu dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Apa hasil dari KMB? Yang pertama, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kemudian corak pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS akan diatur dalam konstitusi. Kemudian RIS membayar hutang Hindia Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Dan RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan izin baru pada perusahaan-perusahaan Belanda. Ya, anak-anak, untuk konstitusi RIS tadi kapan disetujui? Yaitu tanggal 14 Desember
1949 yang dihadiri waktu itu oleh wakil pemerintah RI dan pemerintah negara bagian yang dibentuk Belanda. Akhirnya anak-anak, bagaimana ini proses menuju kepada pengakuan kedaulatan? Yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Ada 2 tempat loh anak-anak. Pertama itu di Dam Amsterdam, Belanda, yang waktu itu dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dari Belanda oleh Ratu Juliana serta Perdana Menteri William Drees. Dan di waktu yang sama di Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta, juga ada penyerahan kedaulatan anak-anak, yaitu kalau dari pihak Indonesia dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan dari wakil tinggi mahkota Belanda yaitu adalah A.H.J. Loving. Dan setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, banyak negara bagian kembali ke Republik Indonesia, termasuk negara Indonesia Timur, kemudian negara Sumatera Timur, yang kembali ke RI tanggal 19 Mei 1950. Dan tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 1950 dibentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah anak-anak materi kita pada hari ini, yaitu pengakuan kedaulatan dan kembali ke NKRI. Semoga anak-anak jelas ya. Dan selanjutnya anak-anak, Bu Retno minta tolong ada 1 soal saja untuk menguatkan materi kita pada hari ini. Yaitu apa? Mari ikuti saya. Amatilah gambar berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Apa arti penting peristiwa pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia pada 27 Desember 1949? Apa arti penting peristiwa pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia pada 27 Desember 1949? Ya, tentu saya mengharapkan anak-anak semua dapat menjelaskan secara lengkap ya soal yang Bu Retno berikan pada hari ini. Dan Bu Retno tunggu jawabannya dengan dikirim lewat Microsoft Word di Tim Office 365 sampai batas jam online pembelajaran sejarah Indonesia. Dengan demikian, berakhir sudah materi kita pada hari ini anak-anak. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap semangat, tetap sehat, di Panser Hati, hidup Saint Yosef.